maka pahalanya dia seperti pahalanya orang haji dan umroh, taman sempurna keduanya. Baik, saya akan coba sampaikan bahwa yang namanya puasa Daud itu adalah puasa yang diakomodir oleh Kanjeng Nabi dari umat-umat sebelumnya. Nggih. Jadi Kanjeng Nabi niku bener-bener ya rahmatan lil alamin, ya khatamul anbiya wal mursalin. Jadi Kanjeng Nabi niku nggih niku puasa, ibadah nabi-nabi sebelumnya pun diakomodir. Bisa berlaku di zaman Islam. Ada juga saya pernah mendengar tentang puasa Idris. Jadi puasane Nabi Idris. Puasa Idris itu setiap hari, kecuali 5 hari yang diharamkan. 2 hari raya, 3 hari tasyrik, itu diharamkan. Kemudian selebihnya puasa terus. Itu mungkin yang bisa dipakai untuk puasa dalail seperti yang diijazahkan Gus Rahman itu. Mungkin itu bisa dipakai. Tapi kalau urusan puasa dalail ya harus ada gurunya. Tidak boleh tahu-tahu saya mau puasa 5 tahun, puasa dalail 5 tahun misalnya, tiap hari ngatamkan dalail, nggak ada gurunya, ya bahaya juga. Nanti itu bisa-bisa tinggal tulang, kulit sama kentut itu orangnya, nggak hasil apa-apa gitu. Karena nggak ada guru yang mengarahkan, nggak ada yang bertanggung jawab. Lah puasa Idris itu begitu, tiap hari kecuali 5 hari yang diharamkan. Saya pernah mendengar wawancaranya Ibu Sinta Nuriyah, istrinya Gus Dur almarhum. Itu beliau menjalani puasa Idris itu. Jadi tiap hari berpuasa. Saya juga pernah mendengar ya cerita dari keturunannya, termasuk Nyai Zainab Siddiq, ibunya Kiai Yusuf Muhammad, ibunya Kiai Nadir Muhammad, neneknya Gus Rahman, kan begitu. Itu juga puasanya tiap hari. Puasanya apa? Tiap hari. Kalau yang terkenal kalau dari Nyai Zainab Siddiq itu ya dalail yang dibaca tiap hari, kemudian Quran khatam setiap minggu, kemudian puasa. Jadi tiga amaliyah kuat ini, sehingga putra-putranya beliau, putra-putrinya beliau itu ya kalau nggak jadi kiai yang jadi dosen, jadi tokoh semuanya, alim semuanya, kan begitu. Kalian bisa meniru itu bisa, tapi harus ada gurunya. Nggih, harus ada gurunya. Enggak boleh aku tak melu koyok Nyai Zainab gak ono gurune. Mas. Ya iku mau iso-iso entek awake, garek belung kulit karo kentut. Wis garek iku tok wis. Kemudian di sini disinggung puasa Daud itu adalah sehari puasa, sehari tidak.
Ya banyak kalau puasa Dawud yang menjalani ini banyak. Termasuk Al-Bidayah itu kiainya Kiai Haji Abdul Haris itu juga puasa Dawud. Sehingga santri yang ada di sana banyak yang mengikuti jejak puasa kiainya, banyak yang ikut Dawud. Kalau Dawud seperti ini kan berdasarkan hadis, bisa dijalani meskipun tidak ada gurunya karena ada hadisnya. Tapi kalau puasa dalail, puasalah dalail, hadisnya ada enggak? Enggak ada. Itu harus ada gurunya, guru yang membimbing. Nggih. Kalau yang seperti ini hadisnya sudah umum. Ahabbus siyam ilallahi siyamu Dawud. Puasa yang paling disukai oleh Allah adalah puasanya Nabi Dawud. Wa ahabbus sholati. Nah ini yang diakomodir di dalam Islam. Di sini wa ahabbus sholati ilallah sholatu Dawud alaihi salam. Kana yanamu nisfal lail. Nabi Dawud itu punya tradisi setengah malam itu tidur. Nggih, setengah malam itu tidur. Kemudian sepertiganya itu bangun ya dalam rangka beribadah tentunya. Kemudian 1/6-nya lagi itu tidur lagi. Ya kalau misalnya satu malam itu berapa jam? Satu malam misalnya sudah dikatakan malam itu sampai berapa jam? Kalau kita sekarang jam berapa? Kalau maghrib 5:30 ya, 5:30. Kan nggak mungkin Nabi Dawud malam 5:30 terus tidur, kan nggak mungkin. Biasanya ya orang normal itu ya sampai jam 9 atau jam 10 kan begitu. Ya kemudian separuhnya dari jam 10 sampai subuh itu jam berapa? Subuhnya jam 4 misalnya. Itu jam 6 jam kan begitu. Jam 10, 11, 12 jam 1 udah mulai bangun. Iya, jam 1 udah mulai bangun. Kemudian sisanya menjelang subuh 1/6-nya itu tidur lagi. Ini juga diakomodir oleh umat Islam. 1/3 malam terakhir kan begitu. Ini diakomodir oleh Islam. Namun tidak dianjurkan tidur sebelum subuh. Kalau di sini kan setelah bangun 1/3-nya, 1/6-nya tidur lagi kan begitu. Nggih. Tapi dalam kita tidak dianjurkan sebelum subuh terus tidur. Ya bablas subuh ya, piye. Nggih. Kemudian ada fadilah besar sebelum subuh. Nggih. Siapapun yang sholat sebelum subuh 2 rakaat itu ganjarannya khairun minad dunya wa ma fiha. Dunya sak isine iki lho kurang akeh. Ganjarane wong sholat subuh sebelum subuh 2 rakaat. Sehingga kalau kita ngaji kitab zikir-zikir itu ya kan sebelum subuh ada itu. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Itu ada. Ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Kan begitu. Sering enggak subuh di sini sebelum itu dibaca? Apa sampean wis gak tangi subuh? Sebelum subuh kan begitu dibaca. Itu fadilahnya besar. Fadilahnya besar. Bahkan kita ada kok, saya pernah baca dalam hadis itu kalau tidak salah yang meriwayatkan Imam Muslim. Siapapun orangnya yang sholat sebelum subuh 2 rakaat, kemudian dia sholat 2 rakaat berjamaah di masjid, kemudian dia enggak turun di masjid dalam rangka baca Quran, wirid dan iktikaf segala macam sampai syuruk,
sampai keluar matahari. Kemudian ketika masuk waktu duha, dia sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat, sholat duha itu dia turun. Maka pahalanya dia seperti pahalanya orang haji dan umroh, taman sempurna keduanya. Pahalanya begitu. Ya bisa jadi ini alternatif ya daripada nunggu haji 30 tahun kan. Daripada nunggu haji. Tapi ini tidak menggugurkan kewajiban haji ketika dia mampu. Fadilah seperti ini tidak menggugurkan kewajiban haji ketika dia mampu. Lek mampu ya kudu budal haji. Aja terus mikir aku loh wis oleh ganjaran haji umroh sempurna serasah budal. Oh, bukan itu. Ini babakannya babakan fadilah. Nggih. Mboten kenek terus ngeyakini krana wis oleh ganjarane haji karo umroh mboten ngelampahi haji umroh lek kongang. Lah niku. Yang seperti itu kan salah satu bimbingan guru juga. Kalau hadis itu dipahami secara liar, maka bisa jadi dia sudah nggak mau haji, uang sudah dapat ganjaran kok. Untuk apa menghabiskan uang ke sana? Lebih baik dipakai untuk ngasih fakir miskin begitu. Oh ya nggak bisa. Kewajiban haji tetap melekat. Kalau toh dia sudah pernah haji, kok terus melakukan istiqomah seperti itu ya? Sebelum subuh 2 rakaat jamaah di masjid sampai suruk keluarnya matahari, sampai masuk duha dia masuk sholat duha, sholat 2 rakaat baru dia keluar dari masjid. Kebetulan dia dapat uang berlimpah misalnya, ada rezeki banyak, sudah karena saya sudah haji saya nggak akan haji lagi karena kewajiban sudah gugur dan uang yang ada kepengen saya berikan fakir miskin, nyumbang masjid, nyumbang madrasah dan lain sebagainya. Itu yang benar.